Satu kata buat film ini, wow, gue terlalu menganggap remeh film ini. Oke, kita langsung saja ngebahas film yang baru aja gue tonton, yaitu Norma, antara mertua dan menantu. Wow, dari kisah nyata yang diperankan oleh Tisa Biani dan Yusuf Mahardika, yaitu yang pernah jadi Madun. Dan juga mertuanya Wulan Guritno. Wow, sangat menggoda sekali Wulan Guritno, men. Dan disutradarai oleh Guntur Sujanto. Oke, film ini berkisah tentang perselingkuhan antara menantu dengan mertua. Gila, ini di luar nalar, lebih dari film-film perselingkuhan lain, karena yang diselingkuhin itu adalah ibunya sendiri, ibu dari mertuanya ya. Gile, gokil sih kalau menurut gue. Ini jarang sih konsep selingkuh macam gini ya. Jadi lebih gila dari perselingkuhan macam teman kantor lah, atau pembantu lah, yang kayak sekarang kita yang nih Latazan, ataupun ipar. Bahkan ipar juga sebenarnya sih wajar ya, karena memang menggoda sih kalau ipar. Kalau mertua, apakah masih ada nafsu terhadap ibu mertua? Mungkin kalau ibu mertuanya masih Mahmud ya, mama-mama muda dengan penampilan yang bahenol, oke. Tapi ini menurut gue sih biasa aja sebenarnya ya, dari segi penampilan ya, bahkan dari sifat dari sang ibu yang diperankan oleh Wulan Guritno ini cenderung kayak mengalami masalah-masalah masa lalu, masalah di kehidupan atau di rumah tangganya di sebelum sama bapaknya ini bertengkar terus ya gitu. Jadi sebenarnya udah banyak permasalahan lah di hidupnya si ibu ini, dan jatuhnya susah untuk ngadatin sang ibu. Tapi kok tiba-tiba bisa bercumbu bareng gitu. Dari susahnya mendekati ibu, ujung-ujungnya bercumbu bareng. Itu sesuatu yang gila sih menurut gue. Oke, ini yang perlu digarisbawahi dan perlu gue apresiasi adalah aktingnya Tisa Biani. Wah, luar biasa. Film yang menurut gue awalnya menganggap remeh, ya biasa aja lah tentang perselingkuhan. Ternyata gue larut dalam emosi yang dibuat oleh Tisa Biani dan beberapa jajaran lain. Terutama Tisa Biani sih, karena dia itu yang bakal membawa nuansa atau feel yang kita rasakan terhadap orang yang tersakiti, yaitu si istrinya ini ya, yang diperankan oleh Tisa Biani. Gejolak-gejolak batin yang dia rasakan terhadap perselingkuhan suaminya, dan kemuak gitu, benci, murka dengan sang ibu, karena sang ibu sendiri yang mengkhianati cintanya dan merusak rumah tangganya. Gila, gue sih nggak kebayang segila apa si Norma ini gitu di kehidupan nyata, karena kan ini kisah nyata ya. Wah, udah pasti gila banget sih kalau menurut gue. Tapi ada sosok bapak yang membuat si sosok Tisa Biani ini dalam pelukan bapak lah ya, jadi bisa lebih tentram, adem, dan tentu saja bisa lebih tenang gitu. Padahal gejolak batinnya meluap-luap gitu. Wah, pokoknya tingkat stresnya level tinggi nih, gila. Emang udah gila nih kalau udah diselingkuhin sama ibu sendiri ya, itu udah sangat-sangat di luar nalar gitu kegilaannya. Tapi yang ditunjukkan film ini ya seputar drama itu aja yang sudah sering terjadi. Sebenarnya nggak sering terjadi sih kalau perselingkuhan, memang sering terjadi, tapi karena bersama ibu mertuanya ini yang sangat jarang. Dan waktu itu sangat viral banget ya, karena emang kejadian nyatanya dipergokin sama warga, digeruduk gitu istilahnya. Dan memang di film ini benar-benar diliatin sisi emosional yang pas ketika digerebeknya itu, wah mantap sekali, benar-benar sangat memuaskan. Bahkan setelah digerebek masih melakukan hubungan. Wah, itu sih terlalu gila sih kalau menurut gue. Ada tambahan mungkin ya, mungkin juga gue juga nggak tahu ya, kisah nyatanya itu benar-benar setelah digeruduk akan berhubungan intim lagi, atau hanya sebatas digeruduk lalu udah ditangkap. Karena kan gila aja masih berhubungan, apakah itu ditambah-tambahin bumbu-bumbunya oleh pihak film, bisa jadi. Jadi pokoknya terlepas dari ditambahin atau enggak bumbu-bumbu drama yang dibuat di film ini, tapi gue merasa awalnya nggak terlalu excited sama film ini, tapi gue coba untuk menonton sedramatis apa. Ternyata yang paling nilai lebihnya sih pembawaan emosi yang dibuat oleh Tisa Biani sebagai peran karakter di sini, yang menurut gue oke punya.
Dia makin kesini nih si Cipriani nih, kualitas aktingnya makin menggila-gila sih kalau menurut gue, makin keren, makin dari sejak KKN juga dia menjadi pembeda lah kalau menurut gue dibandingkan karakter-karakter lainnya. Tapi terlepas dari itu juga dramanya sebenarnya biasa aja, emosi yang dibangun juga karakternya pelan-pelan, step by step itu menurut gue oke, tapi pas klimaks endingnya kayak aneh aja gitu. Masih banyak kekurangan dari film ini, tapi sisi emosional yang dibangun sama Tisa Biani sih nilai lebihnya hanya di situ saja. Jajaran cast lainnya kayak si Madun, Yusuf, Mahardika kurang banget. Wulan Guritno jangan dipertanyakan lagi, tetap oke. Dan beberapa jajaran pendamping lainnya juga mantep-mantep. Tapi ceritanya karena menurut gue sih rada kurang ya, dari penyelesaian konflik sampai ke apa ya, dry air matanya lebih terasa Ipar Adalah Maut sih untuk segi emosional dan dari penceritaan runutannya itu loh. Bahkan nggak tahu ya kalau yang sekarang yang terbaru lah Tahzan seperti apa. Jadi ada 3 film yang menurut gue perselingkuhan amazing. Mungkin Ipar Adalah Maut yang kemarin gue pernah tonton, Norma, dan nanti satu lagi kita akan coba lah Tahzan. Kira-kira semenarik apa? Kayaknya ini juga menarik karena Ariel Tatum ya. Oke, kesimpulannya dari pokoknya nilai lebihnya hanya di Tisa Biani, aktingnya oke, punya ceritanya biasa aja, tapi dari pengambilan shoot gambar sih ada beberapa scene yang oke, tapi ada juga yang biasa banget gitu, kurang terasa feel ketika bercumbunya itu loh, pas bagian adegan ending apa mau bercumbunya itu kayak kurang rasa gitu ya. Kan biasanya kalau ada adegan bercumbu apa segala macam kayak model Devina Karamo yang kemarin Ipar Adalah Maut tuh kayak scene angle dia ketika bercumbunya itu dramatis gitu, keren gitu shoot pengambilan gambarnya. Jadi seakan-akan ini pelakor benar-benar dibenci banget sama penontonnya, dan emang terbukti melekat di dirinya Devina Karamo itu yang sukses memerankan sebagai pelakor. Tapi kalau kali ini pelakornya itu si ibunya ini emang karakternya biasa banget, bukan seperti karakter pelakor yang brutal gitu loh, yang penggoda, bukan, tapi dia hanya korban juga sebenarnya, korban dari si Madun, si karakter Yusuf Mahardika yang diperankan oleh dia nih. Jadi sesuatu yang menurut gua bukan pelakor yang bermain, tapi pelakor yang pasif gitu, yang tetap pelakor tapi posisinya dia pasif gitu, nggak terlalu brutal kayak Ipar Adalah Maut. Jadi gue cenderung lebih suka sama karakter Devina Karamo yang di Ipar Adalah Maut dibandingkan karakter yang diperankan oleh si Wulan Guritno. Apa terlepas dari filmnya seperti itu, tapi gue nggak memperdulikan realitanya, tapi yang jelas kayak kurang liar aja gitu untuk sebagai percumbuan ibu dan antara mertua dan menantu ya. Oke. 7,1 karena ada Tisa Biani di situ ya, yang kualitas aktingnya tidak diragukan lagi. 7,1 untuk film ini. Kalau kalian tertarik langsung meluncur saja ke mana ya, pokoknya ke yang mau nayangin Norma, kayaknya Netflix deh kalau nggak salah. Nomor tonton aja, dan nanti gua akan coba beberapa film lainnya, nanti gua akan coba tonton lagi ya. Pokoknya ini mah hanya sekilas saja, jadi gue lagi pengen nonton film ini langsung gue review, nggak update banget lah, biarin lah, sosok aja lah. Nanti gue pengen coba nonton di bioskop lagi, yaitu The Conjuring Last Ride. Katanya ini film terakhir Conjuring, kayaknya seru sih. Nanti kita akan buat reviewnya ya di pekan depan mungkin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa share, like, comment, subscribe. Hadit Movie Time, Bro Hadit. Dan tonton terus video-video menarik lainnya. Yuk nonton, enjoy movie ever.